Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, kesempatan kali ini gue bakal tunjukin sedikit tentang program dari sistem irigasi berbasis fuzzy logic dan Internet of Things menggunakan LoRa. Di part 1 kita udah bahas sistem kerjanya kayak gimana, deskripsi dan gambaran umum secara keseluruhan. Oh sorry, itu di part 2. Di part 1-nya kita demo running dari sistemnya. Nah, di part 3 sekarang kita akan coba lihat codingannya seperti apa. Dan ntar di next video kita coba aplikasi dari LoRa. Ya, LoRa, Antares, dan apps application. Di sini gue buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tab codingan ya. Jadi gue buat partisi kayak gini supaya apa? Supaya kita enak kalau misalnya ngedebug errornya. Jadi kita tinggal soroti per bagian saja. Contoh, nah ini irigasi itu adalah main programnya. Nah, deklarasi itu adalah inisialisasi pin-pin yang kita gunakan atau nilai-nilai awal dari variabel yang telah kita tentukan. Di sini seperti sensor ultrasonik menggunakan pin 22, pin 24. Ini ultrasonik yang untuk sungai. Terus ultrasonik yang untuk sawah, pin 7, pin 6. Kayak gitu. Terus ini adalah inisialisasi nilai awal dari jarak ultrasonik ke bawah, itu sebesar 25 cm. Kenapa harus diinisialisasi? Karena yang kita hitung di sini adalah nilai ketinggian air, bukan nilai yang terbaca oleh sensor. Begitu teman-teman. Jadi hari ini gue bakal jelasin satu-satu per tabnya, tapi secara umum aja ya. Karena apa? Karena ya kalau dijelaskan lebih detail itu akan makan waktu banyak. Teman-teman boleh konsultasi atau diskus secara personal ke gue ya. Boleh DM atau WhatsApp. Link ada di deskripsi. Oke, terus inisialisasi waktu 3 detik. Jadi setiap toleransinya itu kasih waktu range 3 detik untuk melakukan execute program. Pin potensio yang digunakan sebagai feedback. Jadi ketika pintu gerbang membuka, itu kita akan tahu berapa persen sih bukaannya tersebut. Ya, sebelumnya untuk menentukan presentasinya kita perlu kalibrasi. Kalibrasinya ada di sini. Nih, kalibrasinya ada di sini. Jadi pertama, potensio itu dibaca nilai analognya ada berapa. Kayak gitu. Terus langsung kita mapping. Ketika nilai 0, posisi 0 itu potensio itu berapa, mengeluarkan nilai analognya itu berapa, 540. Terus ketika posisi 100% atau posisi terbuka total itu menunjukkan angka 140 dan di mapping rentang dari 140 sampai ke 540 itu dibuat menjadi 0 sampai 100%. Kayak gitu. Nah, itu yang tampil pada LCD persentase bukaan pintu air. Nah, tapi persentase bukaan pintu air ini dikendalikan atau dihasilkan dari perhitungan fuzzy antara dua sensor ini. Sensor sensor sungai sama flow meter. Kayak gitu. Rules-nya ada di MATLAB, nanti gue tunjukin. Terus atau enggak usah di MATLAB. Di MATLAB kan hanya sebagai simulasi. Nah, implementasinya ada di sini. Di tab rule. Ntar kita lihat bareng-bareng. Oke, lanjut lagi untuk flow meter.
kita gunakan pin 2. Terus ini inisialisasi nilai awal untuk timernya. Ya. Terus pin LS untuk apa? Limit switch ini menandakan kalau limit switch ini tertekan, berarti si pin itu sudah menutup. Jadi untuk safety aja. Kalau misalnya ada kegagalan sistem, dia akan menyentuh limit switch dan mematikan si putaran motor pada pintu airnya supaya nggak jebol. Terus ada pompa pinnya, itu di pin 12. Terus ini untuk putaran motornya ada enable 1, input 1, input 2. Gunakan masing-masing 10, 11, dan 13. Oke gitu teman-teman. Ya, ini adalah inisialisasi tipe data yang digunakan pada tab ini doang. Kayak gitu. Oke, terus ini variabel fuzzy inference system. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingat membership function di MATLAB kan kayak ada grafik segitiga, terus ada grafik trapesium, kayak gitu ya, teman-teman ingat di situ. Nah, kita membentuk bahwa nilai sungai kering itu berada pada posisi fuzzy setnya ya, ada 0, terus 2, dan 7. Dia terbentuk istilah sungai kering itu posisinya 0 cm, titik 2 gini, terus ada di 2 dan ada di 7 cm. Terus sungai rendah ada di posisi 0, 7, 7, dan 13 cm. Sungai normal itu ada di 7, 13, 13, 10. Sungai tinggi ada di 13, 18, 20, 20. Ya, kalau teman-teman lihat di sini tuh segitiga jatuhnya ya. Titiknya di 0, terus tarik ke atas di 2, langsung ke bawah di 7 cm. Kalau ini di 0, 7, dan 13, ini 7, 13, dan 20, ini 13, 18, dan 20. Ya, teman-teman coba bayangkan saja kalau di sini nggak ada buat coret-coretnya. Terus ada flow rate, sama dibuat segitiga juga, 0, 2, dan 10, 0, 10, dan 19. Ini adalah sentiannya. Kalau flow rate itu adalah kecepatannya, berarti liter per menitnya. Terus untuk persentase bukan pintu air, ketika kondisi posisinya 0 dan 50 itu rendah masuknya, ketika sedang tuh 0, 50, dan 100, dan persentase tinggi 50, 100 ke atas. Ini adalah positioning grafik. Terus masuk ke tiap sensor deh. Kita coba cek di flow sungai. Ya, flow meter sungai ini sebenarnya template codingan dari internet. Kita bisa langsung kopas dan kita gunakan dan kita ambil nilainya langsung dari sini. Ya. Flow mililiter. Jadi flow rate per 60 kali 1000. Itu adalah hasilnya. Terus fuzzy.h, di sini ada library fuzzy-nya. Ini library. Pokoknya ada .h itu library tambahan. Terus di sini ada sensor ultrasoniknya itu sendiri. Ya,
seperti kayak digital write, kita punya trigger, itu awal mula posisinya low, terus trigger pin ultrasonic diposisikan high dengan delay waktu 2 mikrosecond. Jadi kan cepat posisinya on off kayak gitu ya kalau ultrasonic tuh. Jadi dia trigger kirim, terus off saat dia menerima, saat receivernya aktif. Kayak gitu. Ini sama. Jadi sensor itu memprediksi jarak terlebih dahulu, jarak ultrasonik, jarak yang terbaca oleh ultrasonik itu berapa senti. Kemudian untuk ketinggian air itu berarti jarak inisialisasi dari atas ke bawah dikurangi jarak yang terbaca pada sensor. Jadi kan jarak ini itu bernilai 25 cm, dikurangi jarak yang terbaca, itulah ketinggian air. Itu untuk sungai, sama halnya dengan yang sawah. Ya, jadi gue set mula-mula jarak sawah ke bawah itu 15 cm, dikurangi jarak yang terbaca, itulah nilai ketinggian air. Terus masuk ke rules. Di sini rulesnya ada 16 rules. Ya, jadi di sini inisialisasi dulu, bakal dimasukkan ke fuzzy set di ketinggian air sungai. Itu kan parameternya ada sungai kering, sungai rendah, normal, tinggi. Ini sama, ini nilai sungai kering itu ada di yang tadi di ada di phase variable sungai kering, posisinya gini, posisi membran chipnya ya. Terus sungai rendah berapa, gimana, sungai normal gimana, sungai tinggi gimana, kan udah dijelasin di phase variable. Ya, terus nilai-nilai tersebut di-add sebagai fuzzy input sebagai ketinggian air sungai. Terus flow rate sama kita panggil variabel-variabel yang udah kita jelaskan di tab sebelumnya. Panggil di sini terus di-add sebagai flow rate sungai. Bukaan pintu gerbangnya juga sama. Terus yang di sini ada rules pertama. Rules pertama, teman-teman lihat di sini. Sungai kering, flow sangat pelan. Ini yang sebagai acuan rulesnya. Jadi ketika bukaan pintu airnya sangat tinggi, ketika kondisinya adalah sungai kering dan flow sangat pelan, maka persentase bukaan pintu airnya akan tinggi. Kayak gitu. Terus rule kedua, ketika sungai kering dan flow pelan, maka bukaannya tetap persen tinggi. Terus rule 3, sungai kering dan flow normal, persennya tinggi. Pokoknya output persen tinggi itu sebanyak 4. Ini gimana kita yang merancang, maksud merancang tuh ketika kondisinya sungai kering atau flow deras, itu kondisi logis yang harus terjadi itu apa sih? Persentase bukaannya tinggi kah? Kan kalau di sini lihat, kalau misalnya air sungainya kering, flow deras, berarti kan persentasenya di sini tinggi karena kita butuh benar-benar banyak air, jadi bukaan pintunya tuh tinggi. Ada di flow deras. Kalau misalnya flow-nya lambat, berarti kan alirannya lambat, terus kan bukaan pintu airnya kecil kayak gitu. Oke ya. Terus lagi di sini persentase tinggi selanjutnya itu ketika sungai rendah dan flow pelan. Persen tinggi itu dari mana? Ada di phase variable.h. Kan tadi 3 kondisinya. Persen tinggi ketika dia berada di antara 50, ketika grafiknya tuh 50, 100 dan 100. Ya, posisi naik ke sana ke kanan. Dan sedang itu 0, 50, 50, 100. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Rules, pokoknya kayak gitu, ada sampai 16 rules di sini. Dan rules terakhirnya tuh ketika sungai tinggi,
dan flow deras, maka persentasenya rendah. Oke ya teman-teman, itu adalah rules-nya. Terus ini yang kita masuk ke logic system. Jadi logiknya tuh adalah kondisi kapan fuzzy tersebut harus aktif dan kapan kondisi fuzzy kapan kondisi fuzzy itu diberikan nilai set point. Jadi di sini ada percabangan if, kondisi mula-mula, atau kita lihat di sini if. Jadi kondisi bawahnya itu bisa dieksekusi ketika atasnya sudah terpenuhi. Contoh ketika di sini ya, ketika logic awal high dan variabel sekali ini adalah ketika limit switch tertekannya, maka dia masih mengeksekusi kondisi keduanya. Jadi ketika ketinggian air sawah kurang dari 3 dan trigger logiknya high, maka dia mulai menghitungkan atau mengeksekusi si output fuzzy-nya. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi intinya sistem ini mulai aktif ketika LS tuh tertekan. Sekalinya high, LS tertekan. LS-nya turun ke bawah, pintu turun sampai sekalinya ketekan. Ya. Oh, sorry, di sini kondisi kedua. Jadi ketika sekalinya low, terus logic awalnya high, trigger logiknya high, pintu akan turun ke bawah. Jadi pokoknya ketika pintu turun, limit switch tertekan, dia akan berhenti dan mengindikasikan kode atau notifikasi bahwa awal tertekan, pintu berhenti. Yang kedua, awal nggak tertekan, pintu turun. Kayak gitu ya. Ya, di sini adalah bagian logiknya. Di sini ada pintu naik. Pintu naik itu ketika in satunya low, in 2-nya high, enable-nya 120 kecepatannya. Pintu turun tadi kebalikannya. Dan pintu berhenti dia low semua. Dan di LCD ditampilkan semuanya. Ya, variabel potensio, variabel output fuzzy, variabel ketinggian sawah, output persen, flow rate, semua ditampilkan. Dan teman-teman lihat di sini di main programnya. Di sini kita tinggal panggil-panggil aja. Contoh inisialisasi perlu ya, mana sebagai input, mana sebagai output di void setup. Untuk bagian LCD langsung panggil dari variabel LCD. Rule dari tab rule yang di sini langsung dipanggil. Tuh. Nih, langsung dipanggil. Begitupun di void loop, kita lebih banyak manggil variabel. Dipanggil. Yang tidak adalah bagian LoRa-nya. Gue langsung execute di sini. LoRa, jadi ketika sending itu yang dikirim ke database itu adalah hanya output fuzzy, ketinggian air sawah, ketinggian air sungai, dan flow rate-nya saja. Kayak gitu. Dan untuk tampilan aplikasinya gue buat sederhana aja karena ini tujuannya untuk monitoring aja sih. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang spesial untuk aplikasinya karena tujuannya adalah untuk monitoring, nggak lebih. Ya, di video selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana LoRa bekerja dan pengujiannya bagaimana. Dari gua untuk video hari ini cukup. Ya, mungkin terlalu banyak ini codingannya kalau dijelaskan satu-satu. Kalau teman-teman ada yang ingin konsultasi atau membuat suatu project bisa DM gua langsung. Dari gua sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.